Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa maulana para ulama, haji, PKN, Bapak Imam, saudara-saudara semua, bapak-bapak ibu yang hadir, semoga kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga saudara-saudara kita, tetangga, teman yang sudah mudik, kita doakan semoga selamat dan juga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Berbicara mudik, saudara-saudara, jadi ada sebuah hadis yang berkaitan dengan mudik. Pada suatu hari Rasulullah SAW pada satu Syawal, setelah Rasulullah SAW selesai sholat Idul Fitri, selesai salam, jadi tiba-tiba Rasulullah membaca amin 3 kali. Amin, amin, amin. Ini sahabat terbiar, Tuhan Rasul, ada apa gerangan tiba-tiba Rasul membaca amin pada di antara kita tidak ada yang baca doa? Apakah kalian tidak tahu? Wahai sahabat, tidak tahu ya Rasul. Tadi malaikat Jibril turun ketika aku selesai sholat, turun. Wahai Muhammad, kata Jibril, aku akan mendoakan umatmu 3 doa. Tolong aminkan ya, wahai Muhammad. Yang doa malaikat Jibril, yang amin Rasul. Kira-kira doanya makbul nggak? Sesuai sasaran. Jadi yang doa Jibril, malaikat Jibril, yang amin Rasul. Doanya apa? Yang pertama, doanya malaikat Jibril, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Sehebat apapun seorang anak, sekaya apapun seorang anak, wajib berbakti kepada kedua orang tua. Seburuk apapun orang tua, kita sebagai anak wajib berbakti kepada orang tua. Ada sebuah kisah dari sukses. Jadi ada seorang pemuda, orang pemuda itu setiap hari diamuk sama ibunya. Ibunya itu ternyata gila. Diamuk setiap hari, dibanting ke apa. Anak itu diem aja, nurut aja, anak dirawat. Ketika itu ada yang bertanya, wahai anak muda, itu siapakah itu yang setiap hari ngomongin kamu tapi kamu diam aja? Ini ibuku. Apakah dia tahu itu kamu itu anaknya? Tidak tahu. Apakah dia tahu bahwa kamu itu aku anaknya? Tidak tahu, karena ibu itu bilang sejak aku lahir tinggal bapaknya kabur. Jadi biarlah ibuku tidak menganggapku aku anaknya. Biarlah ibuku tidak mengakui bahwa aku itu anaknya. Tidak tahu nama bila tidak tahu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa aku adalah anaknya. Dan aku sebagai seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Anak wajib berbakti, berbuat baik kepada kedua orang. Ada kisah lagi dari Al-Imam Abu Hanifah. Imam keempat, Imam Madhab, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Abu Hanifah. Jadi ini Abu Hanifah. Ibu Hanifah itu ada punya menteri seorang ibu. Jadi ketika itu ibu, wahai Nu'man, di Abu Hanifah itu namanya Nu'man bin Sabit. Wahai Nu'man,
bagaimana ini wahai umat? Sebentar Bu, aku panggilkan murid-murid, keluar panggil murid, dipanggil murid, wahai santri, tolong jawab pertanyaan ibu. Wahai tuan guru, aku ini muridmu, kenapa aku harus menjawab pertanyaan ibu? Padahal kau itu gurumu, lebih pintar, lebih hebat. Kata Abu Hanifah, wahai muridku, ketahuilah, aku ini tidak mau menjadi guru darimu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahfid janaha dzulli minar rahmah. Ketika kita di hadapan kedua orang tua, kita harus menghinakan kita, merendahkan diri kita, jangan sampai kita tertimpa dengan kaya. Wah, Bang, gimana sih? Wah, sakit hati hadirin yang dirahmati Allah, maka setelah selesai sholat Id, kita sungkem memohon maaf kepada kedua orang tua kita, tajamkan kedua orang tua, kita mohon maaf kedua orang tua, kita mohon ridhonya, dan kita doakan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah fi ridho. Jadi lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Datangi ke makamnya, kita ngomong di depan makamnya. Itu ada keterangan menjelaskan bahwa di kitab Hawil Fatawa itu orang tua yang kita datangi di makam itu bisa lihat kita ngomong, Pak, maafin ayah Pak, dulu sering nyakitin anak engkau ini, yang belum bisa nyenangin, dulu mah bikin kesel dulu, maafin ya Pak. Curhat di depan makam. Ada kitabnya, enggak muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu doa Nabi malaikat Jibril. Jadi yang pertama kita satu sawat, makanya itu ada acara mudik. Apa-apa usahain makanya nggak mudik. Makanya itu ada dasarnya. Yang kedua, doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah, yaitu ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suami. Bu, dengar Bu? Halo, dengar ya. Waduh, ibu-ibu mulu ini. Ibu-ibu kan capek nyuci, perawat anak, masak segala macam. Kok ibu ketahuan ibu kelak di hadapan Allah seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa dan bagaimana dia mengatur keluarganya. Jadi ibu-ibu sungguh menurut provokator, ya, makanya ibu wajib, maka jadi suami harus bijaksana, ya, oh iya, kita sampai jangan dipaksa. Jadi kita sebagai seorang suami harus selalu berusaha agar istri kita ini menjadi istri solehah. Kita usahain kita suami, jadi kita lebih bijaksana karena Al-Quran mengibaratkan itu antum libasul lahun, guna libasul lahun, wa antum libasul lahun. Jadi kita ini ibaratkan pakaian yang saling menutupi kekurangan masing-masing. Bapak juga punya masalah, ibu pun sama gitu. Jadi agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Maka dari itu ibu bapak nanti setelah Idul Fitri sungkem, ibu isunya langsung rangkul bapak. Maafin Pak, saya dulu dirangkul istri saya sampai itu nangis. Dirangkul, minta ridhonya. Ketika ini suami ridho kepada istri, bapaknya ibu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang istri wajib taat dan mengikuti apa yang dilakukan oleh seorang suami. Doa yang ketiga,
yaitu doa malaikat Jibril yang diriwayatkan Rasulullah SAW. Ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang tidak mau memaafkan saudara muslim. Makanya ada acara adat Tuhan kita maaf. Jadi yang dulu maaf udah tua dikasih karena Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa biarin adik kita kaya kita maafin. Jangan kita dipanjang. Kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi Allah kita sebagai seorang anak seorang tua harus selalu memperhatikan diri kita, keluarga kita, bahwa orang-orang tua kita yang sudah meninggal di semesta kita. Maka dari itu orang tua itu putra putrinya jadi orang soleh, rajin ibadah ke masjid. Hanya nanti habis lebaran jangan lupa ya rajin ya. Orang tua kita yang meninggal senang ya kubur kita menangis. Walaupun mau takut saya amalikum, jangan sampai ganggu orang tua yang enak diganggu oleh anak-anak anaknya yang bernama. Jadi sedih kalau menangis. Maka dari itu para hadirin dari rahmat Allah, semoga Allah menerima amal ibadah kita selama sebulan dan Allah mengabulkan apa yang kita mintakan tadi kemarin di layar Qadar. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua yang hadir dan yang mudik. Semoga diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar Masjid Jami Al-Fatah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah minal aidin wal faizin